ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali dimudahkan kita dengan segala inayah dan rahmatnya untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah, yang sebagian besarnya kita ambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Al-Allamah Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai kepada tahun 10 kenabian, di mana 3 tahun sebelumnya kita sudah bisa melihat bagaimana seriusnya permusuhan yang dicanangkan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin tatkala mereka dikepung di syiibnya Abi Thalib. Setelah pengepungan selesai, maka di tahun ke-10 kenabian Abu Thalib sudah sakit-sakitan, kama taqaddam, sebagaimana sudah dijelaskan, dan sampai akhirnya wafat. Tak lama berselang, maka Nabi SAW pun mengalami sebuah peristiwa berikutnya, yaitu wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kita akan baca sedikit tentang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana disinggung oleh penulis rahimahullah. Khadijah ila rahmatillah, berpulangnya Khadijah ke rahmatullah. Wa ba'da wafati Abi Thalib binahwi syahraini aw bi 3 ayyam, ada ikhtilafil qaulain. Maka setelah Abu Thalib itu wafat, Khadijah berikutnya pun wafat. Berapa lama berselangnya? Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 3 hari. Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 3 hari. Tuwfiyat Ummul Mu'minin Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha, wa kanat wafatuha fi syahri Ramadan fi sanatil 'ashirah minan nubuwah. Maka Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Wadaha 65 sanah ada asyharil aqwal. Saat itu umur Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu 65 tahun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dzaq fi al-khamsina min umrihi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya saat Khadijah wafat 50 tahun. Sebagaimana diketahui bahwa selisih umur antara Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu terpaut 15 tahun. Inna Khadijah kanat min ni'amillahil jalila ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Khadijah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baqiyat ma'ahu rub'u qurn. Beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu 1/4 abad. Artinya selama 25 tahun. Sebagaimana ma'ruf menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi berumur 25, Khadijah radhiyallahu taala anha berumur 40. Tambah 25, umurnya 65, Khadijah radhiyallahu taala anha wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dibilang menemani beliau alaihi salatu wasallam saat masa-masa dakwah itu sedang subhanallah sengit-sengitnya.
nggak ada honeymoon di situ. Siang malam bagaimana caranya supaya mendakwahkan kaum muslimin, mendakwahkan kaum musyrikin, mengenalkan mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan yang kita bisa bilang zaman sekarang itu honeymoonnya itu fasenya cuma sedikit, Nabi SAW betul-betul mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga kita bisa ketahui di sini bahwa cinta antara sesama muslim itu bukan dibangun atas ketawa ketiwi enak sama-sama senang, enggak. Tetapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nanti yang lain itu cuma pendukung aja. Oh iya, sama senang, lagi enak, bisa ngobrol segala macam. Tetapi yang pertama kali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta di dalam kalbunya seorang mukmin itu adalah berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam itu mendeskripsikan Khadijah radhiyallahu taala anha begitu spesial karena perjuangan beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Amanat bi hina kafara bin nas." Saat semua orang itu kafir kepada saya, Khadijah yang pertama kali beriman. Khadijah yang pertama kali beriman. Wa saddaqatni hina kadzdzaban nas. Dan Khadijah itu yang membenarkan saya saat semua orang bilang kadzdzabanin nas. Orang bilang saya itu pembohong. Ketika semuanya bilang saya ini pembohong, saya ini orang gila, saya ini berdusta, saya ini dan saya ini, Khadijah radhiyallahu taala anha pertama kali datang dan bilang kamu benar. Wa asyraqatni fi maliha. Saat orang-orang itu enggak mau mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, Khadijah yang pertama kali menyumbangkan hartanya beliau radhiyallahu taala anha. Wa razaqanillah waladaha wa harama walada ghairiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku berupa anak-anaknya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki anak-anak dari Khadijah. Adapun dari istri-istrinya yang lain tidak memiliki anak kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah yang Ibrahim ini wafat pada umur belianya. Adapun sisa anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Saking spesialnya Khadijah ini, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menikah dengan yang lain. Enggak pernah menikah dengan yang lain. Ketika Khadijah sudah wafat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan yang lain sampai menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha setelah sebelumnya menikah dengan Saudah. Tatkala menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dikenal bahwa Aisyah itu merupakan Masya Allah, kalau fisik sih luar biasa. Kalau fisik luar biasanya perempuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu nyebut-nyebutin Khadijah di depan Aisyah. Khadijah itu luar biasa begini, top. Khadijah ini demikian. Jadi Aisyah ini beliau bilang enggak ada satupun wanita yang paling aku cemburui kecuali Khadijah. Padahal enggak pernah ketemu. Subhanallah. Ketika Khadijah wafat, Aisyah radhiyallahu taala anha itu masih anak kecil, enggak pernah ngelihat gitu, enggak pernah ketemu. Tapi ketika sudah besar cemburu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali terus nyebutin tentang Khadijah. Bahkan bukan cuma Khadijah, keluarganya Khadijah pun dispesialin sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya ada lowong rezekinya, beliau memotong kambing terus kasih ke keluarga Khadijah. Kalau lagi ada lowong rezekinya dipotong itu kambing, kasih ke keluarga Khadijah. Kalau misalnya ada keluarga Khadijah itu datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu subhanallah luar biasa gembiranya. Suatu hari Halah bintu Khuwailid, yaitu adiknya Khadijah radhiyallahu taala anha, bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengetuk pintu, tentunya meminta izin untuk masuk. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Aisyah di situ, ngelihat parasnya pun berubah, mukanya pun udah cerah.
Kemudian tatkala dilihat adalah Halah adiknya Khadijah, dia bilang, Allahumma Halah. Boleh, kenapa pakai nanya-nanya begitu maksudnya. Kalau zaman sekarang gitu kan. Ya Allah, keluarga sendiri ngapain pakai minta izin? Udah masuk aja. Sambil sumringah. Maka saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha enggak bisa mendem lagi nih rasa cemburunya. Enggak bisa mendem lagi rasa cemburunya. Saat itu dia bilang, faghirtu. Saat itu cemburu saya itu udah memuncak pada level yang puncak-puncaknya. Maka saya pun bilang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy. Emang yang kamu ingat dari nenek-nenek tua itu apa? Masya Allah. Emang yang kamu ingat dari ibu-ibu tua orang Quraisy itu apa? Halakat minad dahr. Udah lama wafat. Udah lama wafat, diingat-ingatin terus. Artinya bagaimana gitu? Kalau baca kisahnya manusia. Masya Allah. Dikisahkan kepada kita tentunya oleh siapa? Oleh beliau sendiri radhiyallahu taala anha. Oleh Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha. Untuk bagaimana pelajaran di situ. Sehingga Aisyah pun bilang, saat itu dia bilang, apa sih yang kamu ingat-ingat dari ibu yang seorang ibu tua dari Quraisy yang sudah lama wafat? Yang sudah lama wafat. Sedangkan saya sekarang ada di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dia dengan saya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, lah, dia enggak tergantikan selamanya. Masyaallah. Artinya yang kayak begitu bisa tercapai karena ketakwaan ya ikhwan. Buat ibu-ibu juga yang di belakang. Karena ketakwaan, bukan karena honeymoon, bukan karena sering ngobrol, bukan karena yang lain-lain. Itu cuma bumbu aja. Ada syukur, enggak ada enggak apa-apa. Tapi kalau ketakwaan nggak ada, nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cinta kepada Khadijah. Seandainya Khadijah tidak mendukung, menyokong dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta. Tapi karena beliau radhiyallahu taala anha mendukung, luar biasa dukungannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya dan terus diingat-ingat. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pun cemburu. Sampai-sampai kata para ulama, kami bingung mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma ajmain. Lalu keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha berikutnya adalah suatu hari sebagaimana wa fi sahih ada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ata Jibril Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bentar lagi Khadijah mau masuk. Dia mau bawa minuman, bawa segala macam mau masuk ke sini. Nanti kalau dia udah masuk, kata Jibril alaihissalam, faqra 'alaiha assalam min rabbiha." Bilang ke Khadijah, Allah Subhanahu wa taala kasih salam ke dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Kemudian kasih tahu ke Khadijah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sebuah rumah di sorga. Fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Membangun sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara. Disitulah tempat yang tidak ada letih lelah, tidak ada sedih-sedih kayak sekarang ini. Kalau sedih-sedih sekarang nggak ada honeymoon, nggak ada senang-senang, nggak ada ngobrol-ngobrol, nggak ada jalan-jalan, nggak ada liburan. Nanti tempatnya udah disiapin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kehilangan Khadijah radhiyallahu taala anha ini betul-betul menghujam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian para ahli tarikh atau ahli sejarah itu menyebutkan tahun ke-10 kenabian itu sebagai amul huzn atau tahun kesedihan. Di mana sebagian ulama termasuk Syekh Safiyur Rahman di sini dia bilang adapun label tahun kesedihan ini kurang tepat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedih-sedih iya. Tapi enggak nyampe tahun kesedihan yang sampai kayak bagaimana gitu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah
wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, tak lama berselang Nabi SAW kemudian menikahi seorang janda, yaitu yang bernama Saudah. Seorang janda yang bernama Saudah. Harus dimana kita apabila menilik bagaimana Nabi SAW itu memilih istri-istri beliau, maka sebagian besar istri beliau itu adalah janda miskinah, orang-orang miskin yang nggak punya siapa-siapa lagi. Sebagaimana si Saudah binti Zam'ah. Saudah bersama suaminya itu pernah berhijrah ke Habasyah. Jadi Saudah hijrah ke Habasyah sebagaimana kisah kita yang lalu. Hijrah ke Habasyah, suaminya meninggal di Habasyah radhiyallahu taala anhu. Saudah mau pulang kemana? Yang dia punya cuma si Zam'ah ini. Sedangkan si Zam'ah ini adalah musuhnya Nabi SAW. Bahkan dia bilang kepada anaknya itu si Saudah, kalau kamu pulang ke sini, kamu duluan yang saya hantam. Artinya begitu. Artinya Saudah mau pulang kemana itu udah nggak ada tempat. Di sana nggak ada suami, mau pulang juga nggak ini, harta nggak punya, miskinah. Makanya Nabi SAW menikahi beliau. Begitu juga dengan Ummu Habibah. Begitu juga dengan istri-istri beliau yang lain. Maka pilihan-pilihan Nabi SAW ada pendorongnya. Di antara pendorong yang terkuat itu adalah janda tua, miskinah, dan tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Nggak punya siapa-siapa lagi. Ketika yang saat ini kejadian, barulah Nabi SAW pun menikahi mereka. Setelah ini, maka sebagaimana kita sudah singgung, Nabi SAW itu betul-betul digencet sama kufar Quraisy. Kenapa? Karena Abu Thalib yang biasanya itu menjamin keselamatan beliau SAW itu sudah tidak ada lagi. Udah wafat, udah lewat. Akhirnya sekarang siapa yang mau melindungi atau menjamin keselamatan beliau SAW? Karena sudah tidak ada, maka tekanan pun digencarkan kembali. Bahkan yang sebelumnya itu belum pernah kejadian, maka saat ini semua orang dari kufar Quraisy udah nggak pandang bulu lagi. Kesel sama Nabi SAW, ya udah disiram pasir lah, ditimpukin lah, sampai bagaimana Nabi SAW itu pernah masuk ke rumah itu badannya itu pasir semua. SAW. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang menjamin keselamatan beliau SAW. Ustaz, kalau misalnya Nabi aja udah nggak ada yang menjamin, terus sahabat-sahabatnya bagaimana? Yang sahabat-sahabatnya lebih parah lagi. Jadi begitu gambarannya. Kalau Nabi SAW saja sudah tidak ada lagi yang melindungi atau menjamin keselamatan beliau di kota Mekah, maka bagaimana dengan sahabat Nabi SAW? Maka ini lebih parah lagi. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang sama-sama kita tahu nggak pernah diapa-apain, saat ini juga kena. Tahun 10 kenabian Abu Bakar juga kena. Sampai dahsyatnya si Abu Bakar kena radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar pun ingin pindah ke Habasyah. Subhanallah. Dari bagaimana sebelum datangnya Islam, Abu Bakar itu adalah orang yang dimuliakan. Ketika awal-awalnya Islam masih tetap dimuliakan kedudukannya, bagaimana tinggi di tengah masyarakat kota Mekah. Tapi ketika udah nggak ada lagi yang bisa melindungi atau memberikan jaminan keselamatan di kota Mekah, maka Abu Bakar pun siap-siap untuk hijrah ke Habasyah. Maka dia pun berjalan jauh sampai tiba di pelabuhan. Ini udah dikit lagi nyebrang gitu, mau nyebrang ke Habasyah situ. Ke Habasyah ketemu sama orang, dia pun pembesar Mekah, Ibnu Daghinah namanya. Ngelihat Abu Bakar, loh, mau kemana nih? Ibnu Daghinah ini bukan orang Islam. Gitu, kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau hijrah ke Habasyah aja. Karena di Mekah saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
Maka karena memang kasihan gitu, pernah kenal apa segala macam, dia bilang nggak pantas bagi kamu untuk pindah atau hijrah ke Habasyah. Artinya nggak pantas dalam artian kedudukan kamu tuh luar biasa mulia di tengah-tengah kota Mekah. Saya yang jamin. Saya yang jamin. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun balik lagi ke kota Mekah. Kemudian setelah itu, karena memang sudah tidak bisa melanjutkan dakwah dengan kondusif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mencari tempat-tempat alternatif. Tempat-tempat alternatif untuk apa? Untuk berdakwah al-Islam. Untuk berdakwah al-Islam, menawarkan Islam. Maka saat itu kota besar selain kota Mekah, maka yang bisa dibilang dekat itu adalah kota Taif. Kota Taif sebagaimana dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, al-marhalatu tsalitsah, marhalah yang ketiga itu adalah dakwatul Islam kharij Makkah. Itu dakwah Islam udah bukan di Mekah lagi. Jadi kita udah masuk ke fase yang ketiga. Fase yang pertama dakwah di Mekah diam-diam. Fase yang kedua dakwah di Mekah terang-terangan beserta dengan resikonya. Dan dakwah yang ketiga atau fase yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mau berangkat mencari tempat alternatif, yaitu salah satunya adalah kota Taif. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi Taif. Rasul alaihi salatu wasallam di Taif fi Syawal sanata 10 minan nubuwah. Maka tatkala sampai bulan Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Nabi pun pergi keluar dari Mekah, pergi ke Taif, di mana jaraknya itu adalah nahwu sittina mila, sekitar 60 mil. 60 mil berapa tuh? Ya taruhlah mungkin 80 atau 90 kilometer. Saraha masyian ala qadamaihi, jalan kaki. Kenapa? Karena Nabi SAW tatkala keluar dari Mekah udah nggak punya apa-apa. Nggak ada onta, nggak ada keledai, apalagi kuda. Jalan kaki. Jalan kaki, wa ma'ahu maulahu Zaid ibnu Harithah. Maka saat itu yang menemani beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah Zaid ibn Harithah. Fitur dulu ya. Kekerasan apa gimana nih? Baik. Barakallahu fiik. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi dari keluar dari Mekah menuju ke Taif itu untuk mendakwahkan al-Islam, Wa kana kullama marra ala qabilatin fi tariq da'ahum ila al-Islam. Falam tujib ilaihi wahidatun minha. Maka pada fase yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif, jalan kaki ditemani oleh Zaid bin Harithah. Di mana kita tahu tatkala Zaid itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, beliau bilang Zaid bin siapa? Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Saking cintanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu Wa Taala melarang hal tersebut. Sampai bapak benerannya itu datang kepada Zaid bin Harithah, datang kemudian bilang ke Zaid, yuk pulang. Kata Zaid radhiyallahu taala anhu, enggak, saya maunya di sini aja. Saya maunya di sini aja. Artinya di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Zaid menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Kalau kita misalnya mikir atau mencoba gitu bagaimana mencerna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif, artinya terusir dari Mekah, itu karena mendakwahkan tauhid. Ketika di jalan dari Mekah ke Taif, sebagaimana disebutkan oleh penulis, kullama marra ala qabilatin da'ahum ilal Islam. Jadi bagaimana
semangatnya Nabi SAW. Terusir dari Mekah gara-gara tauhid. Lagi di jalan antara Mekah dan Taif, setiap ada kabilah yang dilihat oleh Nabi SAW, Nabi SAW mentalnya nggak down, nggak tempe gitu. Dia bilang, udah diusir di sana, masa kita di sini dakwah tauhid lagi, ntar aja sampai Taif, nggak ada urusan. Nabi SAW setiap ada kesempatan untuk mendakwakan tauhid, didakwah. Padahal udah diusir gara-gara dari Mekah gara-gara tauhid. Dalam perjalanan Taif setiap ada kabilah didakwahin tauhid. Sampai Taif Nabi juga langsung mendakwahkan tauhid. Enggak pakai basa-basi gitu. Artinya enggak pakai kalau Islam itu indah kalau makan itu pakai tangan kanan, ini segala macam. Nabi SAW langsung datang ke pembesar-pembesar Taif. Langsung dikasih tahu. Pak, saya kesini membawa misi tauhid. Artinya yang masyarakat sekitar ini yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu bisa enggak? Itu ditinggal terus dijadikan peribadahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi pas ketika mendakwahkan yang seperti itu, setiap pembesar-pembesar Taif bilang, "Ukhruj min biladina." Keluar dari kampung kita. Keluar dari kampung kita. Oke, satu pembesar udah bilang keluar. Udah diusir gitu kan. Nabi SAW mencoba yang seperti ini sampai 10. Subhanallah. Gak kebayang gitu ya. Anas mikir subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita kalau udah diusir sekali aja tuh udah down banget tuh Pak. Belum lagi kalau pakai tindak kekerasan. Wah, ngibrit benar. Nabi SAW satu disuruh keluar. Nabi bilang, ya udah gini aja. Tatkala pertama kali diusir, keluar kamu. Nabi SAW meminta waktu. Pak, bisa nggak kasih saya waktu? Kalau Bapak nggak mau nerima, saya mau coba yang lain. Dan tolong jangan dikasih tahu masyarakat kalau saya ada di sini. Kenapa? Kalau dikasih tahu masyarakat saya ada di sini, ya bisa-bisa saya juga akan mendapat hardikan, mendapat timpukan, mendapat tindakan-tindakan fisik yang kurang menyenangkan. Sehingga Nabi SAW dari 1 sampai 10 itu bilangnya gitu, menawarkan at-tauhid. Kalau ditolak, setelah ditolak bilang jangan kasih tahu ya, saya ada di sini, tolong kasih saya waktu, ya siapa tahu yang lain masih mau. Sampai 10-10-nya itu bilang ukhruj min biladina, keluar dari kampung kita. Maka saat hari yang ke-10, jadi Nabi SAW itu 10 hari di Taif. 10 hari di Taif, selesai 10 hari, semua pembesar-pembesar Taif sepakat untuk mengusir Nabi SAW. Maka saat itu pengusirannya itu bukan pengusiran halus, ini pengusiran udah kasar. Sebagaimana kita tahu kisahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ditimpuk, dicerca, segala macam lah. Bagaimana orang ngusirnya itu nggak sopan, maka saat itu orang-orang Taif mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma lewat lisan, tapi lewat tindakan, subhanallah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya keluar mau nggak mau. Sampai misalnya nih Taif nih, ya kan? Ketika Nabi SAW itu udah keluar dari Taif, itu orang-orang Taif tuh masih ngebuntutin, mau dipastikan gitu, make sure ini orang beneran keluar apa enggak. Jangan-jangan pura-pura keluar ntar balik lagi. Jadi benar-benar dipastiin. Orang kalau udah diusir kayak gitu gimana sih Pak? Kita udah keluar dari kampung gitu, terus kita lihat di belakang, ya Allah masih diikutin. Subhanallah. Apa enggak kurang sopan itu? Udah ditimpuk nggak cukup, dicerca nggak cukup, segalanya nggak cukup, udah keluar dari kampungnya masih diikutin, diliatin aja, beneran nggak? Jangan balik lagi. Nabi SAW pun kembali ke Makkah. Maka udah keluar dari Taif, Nabi SAW ada sebuah kebun di sini. Kebunnya punya orang Mekah. Punya orang Mekah namanya Rabi'ah. Musuhnya Nabi SAW juga, kebun anggur gitu. Kebun anggur. Nah, yang ngehandle gitu, jadi manajernya saat itu anaknya
Ada dua, yang satu itu Utbah, yang kedua adalah Syaibah. Maka ketika Nabi SAW udah sampai di kebun anggur yang seperti ini, Nabi pun istirahat. Istirahat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan yang sebagai keadaan beliau seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian turunkan ayat tentang bahwa para jin itu ada yang juga masuk Islam. Kalau emang tuh manusia nggak mau masuk Islam, jin ada yang masuk Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Idz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an." Tatkala sekelompok jin itu datang, kalau kamu baca Quran, itu mereka itu berada di sekitarmu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Jinnya itu kalau udah datang mau ngedengerin Quran, itu mereka akan bilang kepada satu dengan yang lain, bilang, "Shh, jangan berisik." Beda sama kita gitu. Lagi ada Quran udah biarin aja. Mau yang nonton ya nonton, yang ngobrol ya ngobrol, yang ngerumpi ya ngerumpi, yang main ya main. Jin ketika kalau udah dengar Quran, dia bilang kepada satu yang lain, qalu ansitu, diam. Aneh mau dengar. Akhirnya semuanya yang lain juga diam. Kayak begitulah adab mereka, subhanallah. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jin aja sampai begitu. Kenapa? Karena mendengar Al-Quran luar biasa menakjubkan. Falamma qudiya, tatkala Nabi SAW udah selesai baca Qurannya, wallau ila qaumihim mundiri. Maka jinnya itu pun balik lagi ke kaumnya sebagai apa? Sebagai mundirin, sebagai da'i ilallah. Jadi nggak pakai lama, Pak. Nggak pakai lama. Balik ke kaumnya udah langsung mendakwahkan al-Islam. Makanya di insiden yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala surat Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Sungguh kami mendengar Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ajab, yang ajaib, luar biasa mengagumkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina. Al-Quran itu ngajak untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan apa yang dia bawa yaitu Al-Quran, dan jangan sampai kita itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga zaman dulu trending topiknya itu di tengah-tengah jin itu adalah bagaimana nggak buat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari zaman dulu, Pak. Coba zaman sekarang aja topik tauhid kurang hangat. Kalau zaman dulu yang trending topiknya ketika ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tauhid itu topik nomor 1. Gak ada yang ngalahin. Mau di tengah-tengah manusianya, kaum musliminnya, di tengah-tengah jinnya, mereka semua kalau udah berdakwah, maka mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, ya ini tentunya merupakan hiburan gitu. Setelah ditolak mentah-mentah oleh manusia, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kabar bahwa jin juga mendengar Al-Quran dan ada yang menerima, bahkan ada yang menjadi da'i ilallah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beriman kepada Al-Quran dan agar jangan menyekutukan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini orang Mekah nih, lihat Nabi SAW lagi senderan gitu di luar kebunnya gitu. Di luar kebunnya kasihan. Kenapa? Karena suka nggak suka yang mereka tahu beliau itu siapa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata si Utbah sama Syaibah, dia punya bisa dibilang asisten gitu. Asisten rumah tangga gitu kan. Namanya Addas. Nah, si Addas ini dibilang sama si tuannya ini, dia bilang, lihat nggak tuh yang lagi nyender? Lihat bos, ini kasih anggur ke situ. Kasih anggur tuh ke situ. Akhirnya si Addas pun jalan, ditawarkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anggur. Maka saat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarin buahnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngambil buahnya tersebut sambil bilang Bismillah. Bismillah. Ditunjukkan syiar-syiar Islam. Gak malu, tapi gak pernah malu sama agamanya. Mau syiarnya apapun, salam, doa, pakaian, semuanya dijalankan oleh Nabi SAW. Jadi pas dikasih tahu, nih anggur
dari bos di belakang. Bismillah. Nabi pun makan. Kata si Adas langsung pas dengar baca bismillah bilang, "Kamu dari mana? Ini orang mau makan baca bismillah, ini bukan orang sini. Bukan orang Taif dan sekitarnya. Kamu pasti bukan dari sini." Saat Nabi SAW ditanya seperti itu, Nabi langsung balik tanya, "Kalau kamu dari mana dan agamamu apaan?" Subhanallah. Pokoknya setiap ada kesempatan untuk nawarin Islam, dikasih. Kamu dari mana dan agamamu apa? Pengen tahu, kalau agamanya bukan Islam, saya tawarin. Maka dia bilang, saya Nasara. Saya dari negeri Irak, dari negeri Nainawa. Nainawa itu sekarang di Irak Utara. Saat Nabi SAW dibilang saya itu dari Irak, Nabi bilang, oh tempatnya Nabi Yunus. Tempatnya Nabi Yunus. Tempatnya Nabi Yunus. Si Adas, ini kebetulan dia Kristen taat dia. Ketika Nabi bilang, ini tempatnya Nabi Yunus, si Adas pun terhentak. Dia bilang, luar biasa ini, kamu tahu Yunus? Gitu. Iya. Yunus itu adalah seorang nabi dan dia adalah saudaraku dan saya juga nabi. Nabi. Maka saat itu si Adas langsung mencium Nabi SAW. Diciumin semuanya Nabi SAW. Bosnya kagak demen, lo cuma disuruh nganter anggur jadi begini. Ya kan, dia bilang sama-sama gini, bilang, lihat nggak tuh, kita dihinakan oleh perbuatan dia. Orang cuma ditawarin anggur nih sekarang pakai nyium-nyium. Ini menghina kita. Dipanggil, Das, sini. Panggillah dia, datang ke sini. Dia bilang, kenapa kamu nyium-nyiumin kayak begitu? Kata si Adas, nggak ada yang lebih baik di muka bumi ini selain beliau. Nggak ada yang lebih baik dari beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata si orang si Utbah sama Syaibah ini, kamu jangan murtad ya. Jangan murtad, kalau kamu murtad, awas. Ya mungkin dipecat atau kayak gimana. Ya si Adas bilang, terserah deh. Nah itu kalau udah iman yang berbicara Pak, ini yang kayak begini-begini udah lewat aja. Jadi dia langsung bilang, udah aja ya. Jadi si Adas percaya, beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan si Utbah pun dan Syaibah pun nggak senang dengan Adas. Maka kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun beranjak untuk balik lagi ke Mekah. Dikit lagi aja, biar nanti pertemuan berikutnya fasenya udah beda. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk balik lagi ke Mekah, subhanallah. Dibilang oleh si Zaid, ya Rasul, di Mekah udah nggak ada siapa-siapa lagi, udah nggak ada lagi yang mau terima. Maka kata Nabi SAW, Allah yang melindungi kita, jalan, insya Allah ada jalan, tenang aja. Maka jalanlah tetap ke Mekah. Sampai sedikit lagi udah mau masuk Mekah, barulah Nabi SAW itu menempuh yang namanya sebab. Jadi bukan asal modal nekat gitu, enggak. Islam itu mengajarkan untuk menempuh sebab, bukan cuma modal nekat. Ini kalau masuk habis. Maka Nabi SAW pun mengutus anak kecil untuk memanggil. Coba tawarin deh, itu pembesar suku Quraisy, kira-kira ada nggak yang mau ngelindungin saya? Ditawarin yang satu bilang enggak. Saya ini sekutunya Quraisy, nggak terima sama Muhammad SAW, nggak diterima. Ditawarin yang lain, semuanya pada nggak mau melindungi Nabi SAW sampai datang kepada Mut'im bin Adi. Udah pernah ini namanya, Mut'im bin Adi. Kalau kita ingat, Mut'im bin Adi ini adalah orang yang ketika mereka itu dikepung di Syi'ibnya Abi Thalib, udah selama 3 tahun, maka yang pertama kali nggak setuju setelah 3 tahun, nah ini si Mut'im bin Adi. Artinya hatinya itu lembut. Maka ketika meminta
Mut'im bin Adi untuk dilindungi, Mut'im bin Adi bilang, bawa masuk. Bawa masuk. Terus dia suruh anak buah yang ada di sukunya, dia bilang, siapin senjata. Kita persenjataan lengkap. Kalau ada yang apa-apaan, siap. Maka tatkala Nabi SAW udah masuk Mekah, itu anak buahnya Mut'im bin Adi itu udah persenjataan lengkap, ada pedang di sini, semuanya udah melindungi Nabi SAW. Nabi SAW masuk Mekah, sholat, setelah sholat atau mengunjungi Ka'bah gitu, Masjidil Haram, setelah itu dia pulang. Ketika Nabi SAW pulang, maka yang berjaga di luar rumahnya Nabi SAW itu semuanya adalah anak-anak buahnya Mut'im bin Adi, dan semuanya udah siap senjata lengkap. Siap senjata lengkap. Nah, Abu Jahal melihat kayak begini, gerah dia kan, dia langsung tanya ke Mut'im bin Adi, ini kayak begini sampai heboh begini, lo masuk Islam apa bukan? Dipastiin aja gitu kan. Kalau udah masuk Islam, ya berarti saya tahu harus ngapain. Maka kata Mut'im bin Adi, enggak, ini cuma perlindungan aja. Saya nggak masuk Islam, ini cuma perlindungan aja. Karena beliau masih ada relasi dengan saya. Nah, kebaikannya Mut'im bin Adi ini masih dikenang Nabi SAW. Tatkala nanti ketika perang Badar, kan kaum muslimin menang, kaum kufar Quraisy kan ada tawanan. Saat itu Nabi bilang, seandainya yang datang kepada saya ingin membebaskan tawanan-tawanan busuk ini, emang kayak gitu riwayatnya, ada kata-kata busuknya. Jadi bukan dari saya. Tawanan-tawanan orang-orang busuk ini kalau yang datang Mut'im bin Adi, saya lepas. Saya lepas. Maka demikianlah fase di mana Nabi SAW berjalan dari Taif ke Mekah, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan sambung bagaimana dakwah Islam sudah mulai merambah atau memfokuskan di luar Mekah karena memang keadaan Mekah sudah tidak kondusif lagi. Hada wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم